Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersyukur alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sudah mendekati bulan Ramadan. Bagi kita orang-orang yang beriman, menyaksikan bahwa akan datang satu bulan di mana amal ibadah akan dilipat gandakan amalnya. Kebaikan kita, surga dibuka, neraka ditutup, setan di rantai, dibelenggu, doa-doa dikabulkan, dan kebaikan-kebaikan itu datang. Maka para malaikat menyaksikan dan bersukaria. Mudah-mudahan kita bisa punya rencana yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, minggu depan masih ada sekali lagi. Minggu depan kita temanya masak. Yang ini saya mau menyelesaikan yang kemarin tentang beberapa hadis tentang amalia harian kita. Hari ini wa an Abil Khattab Qatadah, dari Abul Khattab Al-Qatadah, qala qultu li Anas, saya bertanya kepada sahabat Anas, apakah para sahabat Rasulullah akanatil musaffahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, rawahul Bukhari. Bahwa apakah Rasulullah selalu menganjurkan orang berjabat tangan? Maka para sahabat serta menjawab, Rasulullah menganjurkan orang berjabat tangan. Nah, ini dalam situasi normal. Kalau sekarang ya tahan dulu, bukan tidak boleh. Tahan dulu karena memang virusnya kecil. Kalau virusnya sebesar jempol kan nampak. Ini orang tidak tahu bahwa virus meledak. Maka tidak salaman bukan berarti tidak sunnah. Jadi salaman itu sunnah. Jadi orang bersalaman itu sunnah. Lalu salaman yang sunnah itu yang seperti apa? Salaman sunnah itu terasa bersalaman. Ada orang salaman itu lurus sebagai bentuk orang mati. Salaman itu mestinya digenggam. Ada lagi yang salamannya cuma ujungnya tok, gitu kan? Belum nempel lah, ditarik. Mama ini biasanya. Kalau di sini dompet, ini HP, ya, tidak sunnah lah. Makanya sunnahnya laki-laki salaman dengan laki-laki karena bisa genggam. Kalau laki-laki dan perempuan digenggam, sudah ya bagi tinggaman. Laki-laki dan perempuan pada umumnya menjaga diri saja. Yang kira-kira salaman tidak penting apa. Tapi kalau salaman kira-kira dengan nyai-nyai yang sudah tidak ada masalah, ya apa? Kata Imam Syafi'i begitu. Nah, hadis yang kedua, wa Anas radhiyallahu an, bahwa sahabat Anas mengatakan, "Lamma ja'a ahlul Yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'a ahlul Yamani wa hum awwalu man ja'a bil musaffahah." Bahwa Anas radhiyallahu mengatakan bahwa ketika orang datang dari Yaman kepada Rasulullah bersabda, orang dari Yaman yang telah datang, maka itulah pertama kali datang dengan berjabat tangan. Jadi dengan orang yang tidak kenal pun, baru pertama kali ketemu, tetap disunahkan berjabat tangan. Nah, jabat tangan ini menandakan apa? Kebaikan hubungan. Biasanya orang kalau salaman masih mau tuh masih baik. Tapi kalau sudah salaman ada mau lagi, itu udah baik lagi. Dia ngacungi tangan lah, tidak mau lagi salaman.
tapi kalau salaman masih mau walaupun mukanya masam tuh masih ada hati. Itu tandanya. Sama dengan orang asing. Orang asing kalau kita salaman dia mau, berarti dia mau kawan dengan kita. Tapi kalau dia tidak mau, ada sesuatu yang barangkali tidak cocok dengan kita, maka sunnah saja. Wa an Abil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma min muslimani yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufirallahu lahumma qabla an yatafarraqa. Riwayat dari Abu Dawud bahwa apabila seorang Islam bertemu dengan satu lainnya berjabat tangan, maka Allah mengampuni dosa di antara keduanya. Ya maka ini baiknya orang bersalaman. Jadi kalau ada orang salaman jangan dihindari-hindari. Kenapa? Yang mengulurkan tangan diampuni dosanya, yang menerima juga diampuni dosanya, kedua-duanya. Apalagi ditambah dengan salam. Ada penjelasan salam berjabat tangan. Nah, berikutnya dari sahabat Anas, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hadilahu qala la. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bila seorang di antara kami bertemu dengan saudara yang lainnya, apakah kami harus sampai membungkukkan diri? Apakah kami mendekap atau memeluknya? Maka Rasulullah kemudian ditanya apakah harus menyambut tangannya dan menjabat tangannya. Beliau mengatakan bahwa sekurang-kurangnya menjabat tangan. Tapi sampai menunduk-nundukkan badan sebenarnya tidak terlalu. Ya, orang Jepang itu kan itu budaya mereka, budaya Majusi. Yang menundukkan badan, tapi sekedar memberi salam hormat, tidak sampai kayak posisi ruku ada apa. Yang kedua, berjabat tangan baik. Boleh tidak berpeluk? Nah, boleh. Jadi berpeluk itu dalam pertemuan yang sangat lama. Misalnya ada orang yang sangat akrab tapi sangat lama tidak ketemu, maka memeluknya sunnah. Laki-laki dan laki-laki. Ibu-ibu lama tidak ketemu, jadi sama ibu-ibu, ya kan? Lalu memeluk itu karena menandakan rasa akrab, rasa dekat. Jadi wakuna ibadallahi ikhwana, maka menjadi hamba Allah yang bersaudara, bersahabat dekat itu memang dicintai. Nah, seharusnya banyak orang lain itu menjadi seperti saudara biasa, tapi saudara sesungguhnya, banyak yang saudara sesungguhnya kayak orang lain. Banyak orang lain. Makanya Rasulullah itu setiap ketemu cucunya Hasan, Husain itu langsung dicium. Kapan ketemu mesti cium cucu, cium. Anak juga gitu. Jadi makanya ada sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku ini punya anak 10, tapi aku jarang nyium dia, rugi, kata Rasulullah. Makanya bu, kalau anaknya makin banyak, aku makin besar malu. Ini dalilnya dulu, makanya banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap mencium anak menggugurkan dosa. Anak kita tapi orang kalau satu sekolah SD kan banyak juga, ya kan? Maksudnya apa? Bahwa memang anak itu anugerah, ladang pahala, ladang kebaikan gitu. Nah, ini banyak alergi orang punya anak resiko. Tidak kurang pahalanya, anaknya banyak dicium terus. Kalau 10 kan ganti-gantian. Tapi ini cerita zaman dulu. Ya, makanya orang yang anaknya sedikit, yang rezekinya udah habis, itu rumusnya. Yang anaknya banyak, pahalanya banyak, adalah kelebihan masing-masing dan rugi-rugi udah, gitu kan? Maka siapapun yang banyak atau sedikit karunia dari Allah dengan niat memang itulah yang dimiliki, tidak dibatasi, maka itu yang harus diketahui. Nah, kemudian dari zaman Rasulullah diceritakan bahwa ada seorang Yahudi bertanya kepada kawannya, mari kita menemui Muhammad. Maka keduanya datang kepada Rasulullah dan menanyakan tentang ayat-ayat dan bukti-bukti keislaman. Maka Safwan bin Asal menuturkan bahwa hadis panjang ini dan akhirnya pada kalimat, kemudian mereka mencium tangannya Rasulullah SAW. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan inilah dalil kenapa boleh mencium tangannya orang soleh. Nah,
Nah, mencium tangannya orang soleh itu boleh, sunnah, ya kan? Bapak kan banyak orang tuh ketemu ulama, kiai-kiai yang soleh, yang alim, yang jelas ilmunya dan kesolehannya, mencium tangannya. Sebagaimana orang-orang bertemu Rasulullah dan para sahabat melihat mereka mencium tangannya Rasulullah. Nah, fanadawna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah. Dari Ibnu Umar diceritakan bahwa kemudian para sahabat mendekat kepada Rasulullah dan mencium tangannya. Nah, ini ya. Jadi mencium tangan orang tua bagus. Istri mencium tangan suami pahala. Anak mencium tangan gurunya bagus. Nyium yang benar. Nyium yang benar itu meletakkan tangannya di antara hidung dan bibirnya atas, gitu. Supaya barokahnya masuk. Anak-anak sekarang tuh nyiumnya pakai kening. Itu udah pinter-pinter makanya. Kalau udah ada kening, udah ada lubangnya. Gitu, salah kaprah. Yang parah lagi pakai bibir. Makanya ibu anaknya cucu diajari benar, ya kan, supaya mencium. Kata Syekh Abdurrahman Al-Habsyi bahwa barokah itu Allah titipkan di tangannya orang-orang soleh, termasuk orang tua dan guru-guru. Maka ambillah dia. Kayak kita ngambil laksana ini sebuah tempat yang sangat wangi, maka kita mencium. Gitu. Ya, anjurannya gitu. Dan sunnah hukumnya boleh gitu ya, jadi tidak apa-apa, diajarkan, terutama dari anak kecil. Nah, boleh tidak dibolak-balik kan ada orang nyumi bolak-balik, tangan dibolak-balik. Ya sebenarnya boleh tapi jangan berlebihan saja, sehingganya kemudian kawannya tidak kebagian di siku bolak-balik kayak martabak gitu kan bolak-balik. Ya itu maksudnya sekalipun tidak apa-apa, ya kan? Nah itu sunnah ya, jadi boleh. Lah, boleh tidak mencium yang tidak lebih tua tapi dia soleh, ya boleh. Misalnya ada anak-anak kecil tapi sudah hafal Quran, maka kita boleh menciumnya. Ya kan, jadi mencium itu bukan karena kita patuh kepada yang tua saja, tapi menghormati apa yang ada di dalam dirinya, itu juga boleh. Ya kan? Nah, maka ya adabnya memang yang muda yang kepada yang tua, tapi kepada yang soleh itu juga boleh. Mau dia muda atau tua, kalau soleh boleh. Ya kan? Banyak tuh kita lihat para kiai-kiai ulama juga kalau ketemu anak-anak menghafal Quran maka dicium tangannya. Apakah jatuh wibawa orang yang ya di depan manusia mungkin jatuh, tapi di hadapan Allah enggak. Kita ini kan yang paling takut karena depan orang, depan Allah malah enggak takut. Padahal anak-anak yang hafal Quran misalnya kan itu karunia dari Allah. Enggak semua orang bisa hafal Quran. Ada yang hafal ya hafal hilang, lupa. Ada yang hafal separuh, enggak sampai selesai. Ada yang hafalnya beberapa, ada yang tidak hafal-hafal, gitu kan? Yang ada lupa terus, kritis ya, ayatnya itu hilang sikok-sikok tiap hari. Orang nambah dia hilang. Akhirnya boleh cuma puluh itu lah, untung gue puluh udah hilang. Nah, karena itu Allah ciptakan dua ayat, satu yang panjang supaya ada tantangan ngapal, satu yang mudah supaya tidak hilang-hilang. Maka insya Allah adalah 1-2 surat yang tidak hilang-hilang dari kita nih. Karena memang dimudahkan. Allah memudahkan hati orang menyimpan Al-Quran, tapi kadarnya berbeda-beda. Ada yang cuma 1 surat, ada yang 1 juz, ada yang 1 Quran, ya kan, masing-masing simpanan. Nah berikutnya dari Aisyah radhiyallahu an, qadima Zaid bin Haritsah, datang Zaid bin Haritsah ke Madinah menemui Rasulullah
sedang beliau berada di rumah, kemudian datang mengetuk pintu, kemudian dia memeluk dan menciumnya. Nah ini ya sunnah. Jadi artinya sunnah juga memungkinkan orang yang memang sudah lama, karena beliau ada di Mekah, lama tidak bertemu dengan Rasulullah, maka kemudian beliau bukan sekedar mencium tangannya, tapi kemudian sampai memeluknya. Nah ini rindu gitu ya, kerinduan itu sunnahnya. Jadi bukan sekedar rasa-rasa biasa, tetapi ada dalil yang membolehkan. Wa Nabi Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi taliqin, rawahu Muslim. Jangan meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya saling tersenyum di antara saudara kita. Jadi ketika bertemu itu tersenyum bahagia, itu sudah saling bersedekah, saling memberi pahala. Dan la tahqiranna minal ma'ruf, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'ruf, sebab kebaikan mana yang membawa kita ke surga kita tidak tahu, dan dosa kecil yang mana yang mungkin memasukkan kita ke neraka kita tidak tahu. Itu rumusnya, la tahqiranna minal ma'ruf wa la tahqiranna minasy-syai'a. Jadi jangan meremehkan dosa kecil atau meremehkan amal kecil. Tersenyum bersalaman itu amal ringan dan kecil, tapi bisa jadi itu yang kemudian banyak hisabnya karena banyak kita buat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah mencium Hasan al-Husain. Nah, gitu. Lalu datang sahabat Rasulullah Al-Aqra ibnul Habis, berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai 10 anak. Dari sini baru ketemu kan, bahwa saya mempunyai 10 anak, dan apakah saya akan mencium semua? Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah. Nah, jadi anaknya 10 itu disuruh nyium semua, disuruh ngasih sayangi yang sama. Nah, itu ada sahabat Hasan Al-Aqra bil Habis. Jadi dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ini 10, apakah saya harus mencium semua seperti engkau mencium Hasan dan Husain barusan? Gitu. Iya, betul Rasulullah. Kalau kau tidak nyium berarti kau tidak sayang dengannya. Wah, gitu. Jadi anak kita ini tetap anak setua apapun cium lah, walaupun lah sama kerikutnya mungkin kan, sama tuanya bapaknya 90, anaknya 65 kan sama tuanya itu. Jadi tidak apa-apa. Karena berapa umur? Anaknya 9. Ibunya kuda? Tidak ikut ngaji ibunya? Tidak. Kalau balik Jawa? Waduh. Masalah yang batin nih kalau balik Jawa. Nah, 9 ya. Nah itu setua apapun anaknya tetap anak. Maka karena sahabat Rasulullah ini melihat Rasulullah ini setiap ketemu Hasan Husain itu dicium, gitu kan? Bukan tinggalnya tidak jauh, tapi Rasulullah tidak pernah bosan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita menyayangi, maka Allah pasti menambah kasih sayang kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka orang yang menyayangi orang-orang yang ada di bumi ini, maka seluruh yang berpenghuni di luar bumi ya, di langit akan mendoakan untuk kita. Nah, gitu. Jadi boleh. Apalagi cucu kan, biasanya datuk-datuk ini dengan cucu luar biasa. Gitu kan, sayanglah dia dengan cucu daripada anak-anak ini marahi gitu. Padahal anak ini cium juga, mau disayang juga, cucunya juga. Jadi makin sayang dengan. Jadi menyayangi keluarga itu sunnahnya Rasulullah. Bapak Ibu tengoklah dalam sejarah rumah tangganya Rasulullah itu tidak ada Rasulullah ngebui anak, gitu. Ninju anak sampai ini. Apalagi ada yang saya baca nonton TV di mana itu, di Palembang atau di Jawa Barat, yang anak cuman minta duit dengan orang tuanya ada dikasih, lalu bapaknya dipotong lehernya. Ini menunjukkan bahwa berita-berita seperti ini kan menyedihkan, bahwa atau anak lah dibunuh orang tua atau anak bunuh orang tua itu sudah tidak lazim lagi dalam kehidupan. Bahwa seharusnya kita ini dengan anak dan keluarga dengan suami saling sayang, makin sayang makin bagus. Apakah nanti berpotensi nepotisme? Bapak Ibu sekalian, pertama tugas kita adalah menjaga anak kita dan keluarga kita, diri kita masuk surga, tidak masuk neraka. Kan itu dulu.
Nah, lalu ada konsep nepotisme yang membahayakan sampai jatuh dosa ya. Yang penting kan jangan dosa. Gitu. Misalnya bapaknya pejabat, anaknya lalu mau jadi pejabat, nah asal anaknya mampu dan benar menggunakan proses yang benar, maka tidak ada salahnya. Yang diharamkan saja kan yang tidak boleh. Gitu. Jadi kata yang kemudian mengharamkan kata kolusi, nepotisme itu kan mengindikasikan ada barang haram yang di dalamkan ya. Korupsi jadi haram, kolusi yang haram, dan nepotisme itu yang haram. Tapi menyayangi anak, sebagaimana anak kemudian dilebihkan tanpa mengurangi haknya orang yang bukan anak dan saudara kita, itulah kesunahan yang sesungguhnya. Bahkan kemudian la yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Orang kalau mau bisa menimbang imannya, caranya bagaimana? Timbanglah kasih sayang kepada orang lain. Kalau dia bisa sama dengan kasih sayang kita ke anak kita, berarti iman kita sempurna. Itu rumusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau senang dengan orang sebagaimana senang dengan anak, takut marah dengan orang sebagaimana malas marahin anak, sebagaimana kemudian mau memperjuangkan orang lain sebagaimana memperjuangkan anak dan keluarga, nah itu imannya stabil. Tapi kalau anak luar biasa, orang lain tidak biasa, ini yang timbangannya miring-miring. Jadi dengan anak dan keluarga luar biasa, tapi dengan orang cueki setengah mati, itu imannya tidak sempurna, tidak stabil. Jadi yang stabil itu bagaimana? Tidak ada perbedaan. La yuhibbu ahadukum, ya kan tidak ada perbedaan kemudian membeda-bedakan ini orang lain ini bukan, ya kan? Tapi kalau orang lain ini haknya, ini anak dan keluarga ini haknya, sama cintanya, sama sayangnya, caranya saja mungkin beda. Di situ rumus. Nah, kemudian kesunahan untuk menjenguk saudara dan teman yang sakit. Ini memang budaya ini yang hadis normal ini Pak. Ini kalau dari tadi ini hadis ini dibawa sekarang agak repot ngamalkannya, jabat tangan payah, apalagi nak meluk orang atau payah lagi, mendatang ke rumah orang lebih payah. Orang zaman dulu apa nih? Kalau ada kiai atau ustadz itu minum gitu, itu anak-anak pondok, anak-anak muda tua berebutan nungguin bekasnya ini. Ustadznya tunggu balik dulu baru dia berebutan. Mana sekarang kan banyak yang adabnya tidak jelas Pak. Oh minum, belum saya minum kok lagi minum duluan. Terus saya tidak kebagian minum, minta lagi minum apa, itulah diambil orang. Nah ini pokoknya belajarnya yang benar. Nah terus ya memang agak repot, banyak yang kemudian sangat terbatas situasi ini. Tapi ini mudah-mudahan bisa normal. Nah kemudian menjenguk sakit, sebenarnya menjenguk sakit itu salah satu menunjukkan rasa sayang. Jadi satu mau menjenguk orang sakit, kedua tidak keberatan dijenguk kalau sakit. Jadi tidak apa-apa orang jenguk itu kan. Jangan pula jenguk pakai drama. Kok ngapa udah datang? Ya datang kan apa? Kaki aku payah nyari makanan. Loh, kok makanan yang dipikirkan? Ya kan kadang-kadang Pak beratnya orang karena memang budaya, bukan soal ini. Banyak misalnya bertanya Pak, ini 7 hari bagaimana hukumnya, 3 hari bagaimana hukumnya, 40 hari bagaimana hukumnya. Nah, tidak apa-apa, saya bilang doakan. Tapi kami banyak utang Pak. Ya kan? Bon 3 hari belum bayar, tambah bon 7 hari, tambah bon 40 hari, tambah bon 100 hari. Kami yang 1000 hari mati kami Pak bayar utang. Ya makanya ini kemudian budaya apa? Makan-makan yang berlebihan yang di luar kemampuan sebaiknya juga dimaklumi saja lah. Kalau ada yang tidak mampu, ya ini sebenarnya ada istilah baitul mal. Kalau dulu ya dalam zamannya Rasulullah kan begitu. Misalnya ada benar-benar orang tidak mampu bersedekah, maka negara akan memfasilitasi untuk sedekah. Seharusnya kalau kayak itu enak kan. Jadi misalnya ada orang susah nih tapi keluarganya meninggal dan tahlilan tuh mikir, kenapa? Takir kali 100 nih, luar biasa. Tapi ada duit ini, duit negara atau duit mal, baik itu yang sebenarnya bisa membantu dia, gitu ya. Jadi sedekahnya tetap jalan, konsepnya harusnya begitu. Cuman ya akhirnya banyak orang yang kemudian memperdebatkan masalah tahlil karena banyak yang memaksakan seolah-olah kalau tidak pakai makan bagaimana. Ya
Lah, kalau udah makan sebenarnya tidak apa-apa, ya kan? Cuman banyak yang tidak datang biasanya. Kalau dimana? Ini kalau tahlilan tempat ini tidak ada makannya, terpaksa balik kita mampir ke pecel lele kan lupa. Jadi kita ini Pak karena kebiasaan. Lah, hikmahnya apa sebenarnya Bapak sekalian? Orang yang apabila tertimpa musibah dia bersedekah, maka musibahnya segera diangkat. Itu rumusnya. Jadi orang yang sedang kemalangan meninggal dunia itu, ketika dia bersedekah, malah kemudian kesedihannya akan segera diangkat oleh Allah. Daripada dia meratapi lama-lama meratapi toh meninggal dari dunia kemana apa tidak hidup lagi. Ya kan, lalu dia kemudian malah bisa jatuh kepada ratapan-ratapan yang kurang baik. Maka tidak ada manfaatnya. Ada jauh lebih baiklah datang berdoa kepada Allah sama-sama dan bersedekah supaya segera diminta kita segera pulih dan hilang bala gitu. Nah begitu saja pahamnya. Jadi bagaimana dengan kaidah bid'ah? Ya bid'ah itu tidak selalu haram, ya kan kaidahnya. Ada bid'ah yang halal malahan baik. Quran ini contohnya tuh bid'ah terbesar yang pernah ada di dunia. Quran ini tidak ada di zaman Rasulullah dalam bentuk mushaf, tidak ada. Terus kok diadakan, siapa yang berani coba? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan bahwa aku sudah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, aku sudah bertanya dengan Sayyidina Utsman, aku sudah bertanya dengan Sayyidina Ali, aku nanya baru ke istrinya Rasulullah, tidak ada satupun yang membolehkan dijadikan mushaf. Tapi aku atas nama Allah, aku ngizin dengan Rasulullah juga Rasulullah sudah wafat. Jadi bagaimana kalau umat kalau aku gara-gara membukukan Quran ini masuk neraka, akulah yang menanggung neraka dunia. Yang penting umatnya Rasulullah masuk surga semua. Oh itu Pak pertaruhannya. Bid'ah tuh jangan bilang bid'ah tidak ada. Kalau tidak ada bid'ah, tidak ada Quran gitu. Kenapa Quran itu zaman dulu dihafal semua? Sudah dihafal, ditulis-tulis di pelepah-pelepah kurma, di dinding-dinding, di mana-mana, itulah. Tidak ada dalam bentuk mushaf sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Dan tidak ada perintah Rasulullah membolehkan itu. Nah, coba Pak, kalau bid'ah itu haram semua kan kacau. Teman dia belajar Islam dari mana? Dari Quran. Quran itu bid'ah. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah haram, ya gimana? Jadi ada juga pembahasan bid'ah itu yang mana yang haram. Menambah yang tidak ada manfaatnya, tidak ada syariatnya, mengarah ke mungkin ke merusak akidah, nah itu baru haram. Tapi kalau masih baik ya apa-apa, ya kan? Tahlil kira-kira bid'ahnya haram ada? Ada yang haram niat katanya, ada yang semi haram. Tahu semi haram Pak? Tahlil boleh, tahlilan tidak boleh, itu semi itu, ya kan? Sholawat boleh, sholawatan tidak boleh, ngaji boleh, pengajian tidak boleh, sarung boleh, sarungan tidak boleh. Nah, kalau sarungan tidak boleh Bu, banyak anaknya kayak Pak. Jadi kadang tidak jelas penjelasannya mereka, ya kan? Diajak ribut nih dengan dalilnya tidak jelas, kan? Tapi ngaram-ngarami terus nanti yang kacau ini. Ada yang diem kalau tahlilan itu kan diem, orang baca la ilaha illallah, dia diem. Pas sekali dikasih takir diambil aja. Kalau rombongan tahlilan ini tidak, tapi takiran kalau begitu, ya kan? Ya saya bukan apa, saya ingin kita ini logis saja, ya kan? Pakai akal lah bicara, jangan pakai emosi kalau menghadapi hukum. Jadi tidak saklek gitu. Kecuali yang haram mubayyinun wal haram mubayyinun, yang jelas-jelas haram ya itu jangan dibuat. Tapi kalau ikhtilaf, perbedaan, maka kita mesti arif bijaksana, ya kan? Baik. Bahwa amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'idatil marid wa ittiba'il janaiz wa tasmitil atis wa ibradil muqsimi wa nafsil matlum wajabat da'i wa ibsas salam. Bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita agar datanglah dan temui saudaramu yang sakit
iringi jenazah saudaramu yang meninggal, doakan sahabatmu yang bersin, tepatilah janji, tolonglah orang yang sedang kesusahan, dan penuhi undangan serta menyebarkan salam. Ini beberapa haknya orang Islam. Jadi Bapak Ibu itu ngundang hukumnya sunnah, tapi memenuhi undangan hukumnya wajib. Ini masalahnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, undangan tuh jangan disebar ke semua orang. Kalau memang orang yang kira-kira lalu menjadi sulit dia datang, itu undangannya disebutkan di situ. Kalau udah datang tidak apa-apa bilang gitu. Karena itu wajib Pak. Misalnya ada orang di seberang sana perahu tidak ada, akibatnya ini katanya kesusahan gitu. Jadi maka kalimatnya saya ngundang ya, mudah-mudahan bisa datang. Kalau tidak apa. Tapi sebenarnya orang kayak itu malah senang. Ya kok, berarti aku udah datang boleh? Wah, tambah tidak datang kan. Orang sekarang undangnya kalau udah diancam udah datang Pak. Kau datang kalau datang kau malas berkawan kau lagi baru datang, letup pula tuh kan. Ya banyak orang. Padahal mengundang sunnah sama dengan salam. Ya salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Gitu. Ngundang itu sunnah, tapi menjawab undangan itu hukumnya wajib. Makanya kemudian jawablah dengan kata insya Allah. Supaya kalau lupa atau kemudian terhalang, sudah tergugur karena keinginan kita untuk hadir tetap ada. Nah ini kadang-kadang kan tidak semua undangan bisa kita penuhi karena memang tempatnya jauh-jauh, satu di Kumpi, satu di Mendalo. Ya kan? Oh ini kan siko sana, siko ke sini, 5 tempat. Siko Simpang Rimbo, siko arah Senjang sana, wah, bintang-bintang ya kan. Akhirnya tidak terkejar. Makanya beberapa di antaranya kita insya Allah, ya kan. Ya mungkin datang sampai malam orang tidak ada lagi juga bingung. Nah, baik. Berikutnya, ya setelah ini Bapak Ibu mau bertanya atau yang lain masalah ini bebas. Ini hadisnya ingin saya sampaikan. Nah kemudian audul marid wa aitul ja'i wa fukul ani, bahwa Rasul dan Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah, datangi saudaramu yang sakit, berikan kepada makanan kepada mereka yang lapar, dan lepaskanlah orang-orang yang dalam tawanan atau diperbudak gitu. Nah ini intinya dari banyaknya hadis ini adalah supaya kita berkasih sayang dengan ini dan tidak kemudian jatuh kepada kebencian, bermusuh-musuhan kepada orang lain. Apalagi taksub kepada satu golongan kita yang paling benar, orang itu salah-salahkan terus. Nah ini akibatnya ketidakadilannya datang. Kenapa? Ketidakadilan itu biasanya dimulai dari rasa tidak suka. Kalau sudah tidak suka, rasa benci, kebencian menghasilkan ketidakadilan. Dan bahayanya ketidakadilan akhirnya dibalas pula dengan ketidakadilan. Akhirnya bentrok ketidakadilan dengan ketidakadilan, mati orang kena tembak di Mabes Polri. Wah banyak orang Pak stres karena mikirin hidup tidak diadili, kawan dapat jatah dia tidak, ya kan? Kawan dapat bansos namanya tidak ada. Lama-lama dia pening ke tembak orang gitu. Jadi banyak ketidakadilan akhirnya dibalas dengan ketidakadilan. Orang tidak adil nembak orang udah benar juga. Dua-duanya salah kira-kira. Jadi bagaimana? Maka ya Allah laksanakan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Maka banyak yang ditanya kenapa kamu marah dengan orang, mesti ada rasa tidak adil. Banyak di pengadilan orang juga diperlakukan dengan tidak adil. Bapak nonton YouTube seorang nenek maling apa kemarin? Maling pisang atau maling ranting kemarin? Hukumannya 1,5 tahun menurut hukum peradilan murni. Itu kayu itu kalau dijual dimakan sehari pun tidak cukup. Tapi dalam hukum maling tetap maling. Maka kalau dia mau bebas, hukumannya denda 1 juta. Apa kata hakim? Ya kan? Saya tetap jatuhkan hukumannya 1,5 tahun. Dan saya tetap dendakan 1 juta. Pilih salah satu, mau dikurung atau mau dibayar denda 1 juta. Setelah diketok, baru hakim keluari dompet. Saya nyumbang 100.000. Ayo yang lainnya nyumbang. Kita bayar sama-sama, kita bebaskan. Jadi hukum berjalan tapi dia bebas. Model itu niat kenapa? Ya karena memang
rasa hakimnya mungkin bingung karena dalam hukumnya memang harus begitu, tapi dia juga merasa ini kan tidak adil sebenarnya. Masalah orang ngambil berapa miliar, hukumannya cuma setahun. Itu mah agak beda Pak. Kalau di Arab orang maling itu potong tangan, kalau di Cina potong leher, kalau di Indonesia potong tangan Pak. Nah, itu mah agak. Itu nama Indonesia ini memang negara unik. Ya kan? Orang di Indonesia tuh kalau pemilu lebih bagus. Kalau di luar negeri sebulan orang baru menemukan hasilnya. Ya kan? Bahkan di kawasan Asia ini orang pemilu seminggu baru ketahuan hasilnya. Di Indonesia belum pemilu lah sudah ada yang menang. Parah. Ya itulah hukum. Makanya kemudian mungkin orang-orang yang merasa tidak adil sehingga dia mencari keadilannya itu kemana? Cobalah bayangkan misalnya, ya bener lah kalau bukan tim sukses mereka jalannya tidak diaspal itu mungkin ya adil, tapi jangan 5 tahun tidak diperlakukan apa-apa. Video, akhirnya orang merasa tidak adil. Dia kan bayar pajak juga tuh yang kalah. Emang yang menang toh yang bayar pajak, ya kan? Yang kalah nih bayar pajak dan tidak diperlakukan. Dan maka ketidakadilan dengan inilah yang dikhawatirkan dalam hadis ini. Jadi semakin kita tidak adil dengan orang, tidak mau berkawan, makin banyak geseran-geseran pergaulan sehingga hidup tidak harmonis lagi. Nah itu lagi. Saya cuma mencermati dari sisi pendapat. Ya kan makanya payah sekali berlaku adil karena biasanya orang yang dalam situasi dalam ketidakadilan mesti ada kebencian. Kebencian menghasilkan kemarahan dan kekerasan di mana-mana. Itu yang kita khawatir. Jadi dari mana ya susah. Pemerintah memang harus berjuang ya kan supaya adil dan ini. Ya cuman karena politik ini tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang secara teori baik tapi prakteknya ya tetap kayak gitu. Nah, ini satu lagi bahwa apakah boleh ketika bertemu kita orang sakit lalu kita doakan? Dan apa doanya? Allahumma rabban nas adhib ba'sas isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Boleh mendoakan orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit lalu ngangkat doa, yang sakit ngangkat juga doa tangannya lalu doa sama-sama supaya sehat. Gitu ya. Boleh gitu. Kalau dia mungkin dia tidak nengok lagi karena koma atau apa, ya yang datang mendoakan. Jadi Pak, anjurannya kalau nengok orang sakit itu baca doa gitu maksud saya. Jangan cuma nonton mau tahu lah merokok. Ya jenguknya dia sudah dapat pahala, tapi kurang mantap kalau tidak diiringi doa. Dan yang sakit jangan pula aku didoakan, kok kamu doain aku? Doain apa ya? Aku doain sembuh, ya kan? Kok umat komiknya lamun niat kok baca aku? Kok kan tidak pernah ngaji? Aku baca doa makan, ya kan? Ya itu doa itu Pak asal tepat bacaannya ngeri gitu. Kan ceritanya ada anak kecil ketemu dengan jin. Anak kecil ini kan baru TK, dia tidak tahu doa. Dia tahunya roh Allah doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pontang panting antu Pak tadi ngaku ya Allah udah kecil ini ketemu antu baca doa makan gitu kan. Berani makan aku dengan kecil ya. Makanya Bapak kalau ketemu antu baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kalau tidak pergi makan enggak. Kita ini kan kalah takut dengan hantu karena kalah duluan. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, takut dengan hantu? Nah itu masalahnya. Coba jawab tidak, dia takut. Tapi kalau kita lah takut duluan, kalah 0-1 dulu. Ya kan, maunya 1-1 ya kan. Nah, pakai ilmu orang Palembang.